Iya, tahu itu. Oke, selamat sore Alin. Kita belajar listrik statis ya. Oke, sekarang untuk tentang listrik statis ya. Apa coba? Artinya statis itu apa? Lawannya statis itu adalah dinamis. Kalau dinamis itu berarti bagaimana? Dinamis. Dinamis itu dari sini pergi sana, Oh, pergi sini, sini gitu. Kalau statis berarti dia di tempat aja gitu loh. Berarti ini artinya diam, ya, artinya tidak bergerak begitu ya. Jadi kita bicara tentang listrik yang tidak bergerak ini ceritanya. Nah, untuk masuk ke sini Linto, ini kita harus tahu dulu tentang teori atom. Teori atom yang dipakai ini adalah teori atomnya Niels Bohr ya, Niels Bohr. Nah, dari bagian atom ya, benda itu semua tersusun dari atom. Nah, dari bagian atom itu ada bagian yang paling keras dari atom itu yaitu bagian dalam. Nah, ada Alin ingat ini bagian dalam ini disebut apa? tidak. Nukleus atau inti ya, ini inti. Nah, inti atom, bagian inti atom ini itu tersusun dari dua buah partikel. Jadi partikel yang pertamanya itu yang disebut dengan proton. Kemudian partikel yang kedua itu disebut dengan neutron. Biasanya begini lambangnya. Neutron. Nah, partikel proton ini bermuatan positif ya. Jadi ini muatannya adalah positif. Kalau neutron ini adalah netral. Nah, di sekitar inti atom itu ada kulit-kulit elektron. Jadi ini ada kulit-kulitnya nih ya. Ada kulit paling dalam, itu nanti di SMA kita belajar di teori atom itu ada kulit K, L, dan seterusnya. Nah, bagian paling dalam ini hanya boleh ditempati oleh dua elektron. Jadi elektronnya bisa pakai warna hitam ya. Ini. Nah, ini ada dua elektron. Kemudian di sini ada 8 yang berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau keadaan seperti ini berarti ini atomnya dalam keadaan stabil. Nah, yang di dalam ini di inti atom karena ada neutron dengan proton, proton positif, kemudian neutron itu netral, berarti ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, ini ada gaya ikat. Gaya ikat antara inti atom dengan elektron-elektron pada kulit elektron itu namanya dinamakan dengan gaya ikat inti. Nah, inti ini tidak bisa pergi kemana-mana. Kenapa? Karena gaya ikatnya cukup besar. Kalau kita mau memindahkan proton atau memecahkan proton dengan neutronnya, itu berarti memerlukan energi yang cukup tinggi. Nah, kalau inti ditabrakkan dengan inti atom, itu bisa jadi bom atom ya. Peristiwa itu sih selalu terjadi di mana di matahari ya, di matahari. Makanya matahari itu menghasilkan energi begitu tinggi begitu ya. Ada penggabungan inti atom, ada penguraian inti atom ya, penguraian atom itu. Nah, itu. Nah, sekarang di sini Linto, partikel yang bisa pindah itu adalah partikel-partikel yang ada di kulit paling luar dari atom itu. Otomatis karena proton dengan neutron ada di dalam inti atom, maka dia tidak bisa pindah. Yang bisa pindah yang ada di paling luar ini namanya apa? Elektron kan? Nah, ini elektron-elektron ini yang bisa pindah. Ini adalah elektron. Ini bermuatan negatif. Nah, sekarang ya, kalau jumlahnya proton, jika jumlah proton dengan jumlahnya elektron itu sama, maka ini bersifat netral, berarti atomnya netral. Nah, tetapi jika jumlah protonnya menjadi lebih besar daripada jumlah elektronnya, maka ini akan bermuatan positif. Sebaliknya, jika jumlah elektron lebih besar daripada jumlah proton, maka atomnya menjadi bermuatan negatif. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya protonnya lebih banyak atau elektronnya lebih banyak? Nah, ini sekarang ya. Di sini. Ini ada sebuah percobaan. Nanti kalau Alin ada sisir plastik ya, coba gosok di rambut yang kering, kemudian dekatkan pada potongan-potongan kertas kecil ya, pada potongan-potongan kertas kecil. Itu nanti potongan-potongan kertas kecilnya akan apa? Pernah bikin enggak itu? Waktu SD. Pernah ya? Nah, itu potongan kertas kecilnya itu kan akan ditarik ya.
akan ditarik. Jadi kalau ini ada potongan-potongan kertas kecil nih, ada kertas-kertas kecil gini ya, ada kertas-kertas kecil, maka kertas-kertas kecilnya nanti akan berhamburan naik di sini. Nanti ada yang melengket di sini, begitu, seperti itu. Jadi ini akan ditarik naik gitu, potongan kertas kecilnya. Kalau ini plastiknya sudah bermuatan ya, artinya di sini sudah plastik itu sudah digosok, sudah ini digosok ke rambutnya kita misalnya, dengan rambut boleh, rambut yang kering nggak apa-apa. Nah, kenapa ini partikel-partikelnya atau potongan-potongan kertas kecil ini bisa naik? Itu karena plastiknya ini sekarang menjadi bermuatan sehingga dia menimbulkan medan di sekitar penggaris plastiknya ini, mempengaruhi ini kertas-kertas kecil yang sangat ringan ini sehingga dia ditarik naik. Seperti itu. Seperti peristiwanya itu ya, seperti kalau misalnya ada magnet kemudian kita dekatkan kepada pasir besi itu ya, itu akan tertarik gitu loh, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menimbulkan benda yang netral itu menjadi bermuatan? Nah, caranya gini. Percobaan yang kita lakukan itu adalah kita dengan sebuah plastik ya, penggaris plastik boleh, plastik yang lain juga boleh. Jadi ini plastik ini lin ya. Ini digosok pakai kain ya. Kainnya namanya kain bol gitu. Ya, digosok pakai kain bol. Jadi ini ada kain bol nih. Ini adalah kain bol gitu. Ya, ini kain bol. Kain bol. Nah, ini digosokkan ke sini nih. Digosok. Nah, pada saat digosok ya, ini terjadi perpindahan muatan. Yang pindah apa tadi, Lid? Yang bisa pindah apa? Elektron kan? Nah, ini ada perpindahan muatan elektron ya dari kain bol menuju ke plastik. Sebelum terjadi penggosokan ini kan jumlah elektron dengan protonnya itu kan sama. Sekarang kalau ada elektron yang datang, berarti jumlah elektronnya bagaimana di sini? Setelah digosok dibandingkan dengan jumlah protonnya. Ada elektron yang masuk nih ke sini. Menjadi lebih besar atau lebih kecil? Kalau ada yang masuk lagi? Besar. Besar kan? Ya, jadi lebih besar. Nah, karena jumlah elektron menjadi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah protonnya, maka setelah digosok ya plastiknya menjadi bermuatan positif. Nah, semua muatan yang sejenis dengan muatan yang ditimbulkan oleh plastik yang digosok oleh kain bol, maka dinamakan dengan muatan negatif. Salah, bukan positif ini ya. Disebut dengan muatan negatif karena elektronnya ini lebih banyak ya, muatan negatif. Nah, percobaan yang berikutnya itu adalah kita menggunakan batang kaca. Ya. Ini ada kaca nih. Nah. Jadi ini adalah kaca. Yang ini kaca ya. Ini kaca. Kemudian digosok dengan kain sutra ya. Ada kain sutra nih. Kain sutranya itu dipakai menggosok nih. Ya, ini kain sutra. Oke, kain sutra ya. Jadi ini adalah kain sutra. Nah, waktu digosok seperti ini digosok ya. Batang kaca digosok. Itu perpindahan muatannya itu terbalik pindahnya. Tadi kan dari kain ke plastik, yang ini dari kaca menuju ke plastik. Ini elektronnya pindah ya, elektronnya pindah dari sini. Nah, karena sebagian elektron pindah, maka jumlah elektronnya kan jadi berkurang. Berarti menjadi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah proton. Atau jumlah protonnya itu menjadi lebih besar dibandingkan dengan jumlah elektron. Maka kacanya sekarang bermuatan positif karena protonnya lebih banyak. Ya, kenapa protonnya bisa lebih banyak? Karena terjadi perpindahan muatan dari kaca ke kain sutra waktu digosok. Ya, seperti itu. Jadi kalau keadaan yang ini, si kain bolnya tadinya yang negatif, maka tadinya netral berarti jadi positif. Kalau di sini kain sutranya tadinya netral, karena ketambahan elektron maka sutranya jadi negatif. Tapi intinya yang ini, plastik dengan kacanya. Nah, sudah seperti itu ya caranya menimbulkan muatan. Nanti ada lain lagi yang menimbulkan itu dengan cara induksi, tapi nanti ya, Miss tidak bahas ini kali, karena mau langsung ke interaksinya. Nah, orang yang menyelidiki gaya interaksi antara dua buah muatan itu namanya ini Coulomb, ya, Coulomb.
Nah, kolom itu menggunakan alat neraca puntir untuk menyelidiki interaksi antara dua buah benda yang bermuatan. Nah, jika ada benda yang bermuatan sejenis, jadi misalnya ini ada muatan 1, kemudian ini ada muatan 2 ya. Yang ini muatannya sejenis, berarti misalnya aja bermuatan positif, ini bermuatan positif. Lalu ini kita sebut dengan Q1, ini kita sebut dengan Q2. Nah, terpisah pada jarak apa? Pada jarak R nih, di sini. Ya, jarak pisah antar kedua muatannya adalah R. Nah, ternyata positif dengan positif itu terjadi apa? Tarik menarik atau tolak menolak? Tolak Bisa menolak. nggak laki-laki bersatu dengan laki-laki? Nggak boleh kan? Laki-laki bersatu dengan perempuan kan? Ya, ini terjadi tolak menolak. Nah, ini adalah F tolak nih ya, sama-sama F-nya F kolom. Nah, karena F-nya ini bekerja pada muatan pertama, kita kasih lambang ini F1. Ditimbulkan oleh muatan 2, berarti kita kasih lambang F12. Lalu yang di sini berarti F21. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya muatannya itu yang satunya adalah positif, ya. Yang keduanya itu adalah negatif, jadi berlawanan nih, ya. Satu positif, satu negatif. Yang ini muatannya positif, yang ini negatif nih, ya. Positif dengan negatif sama-sama terpisah pada jarak R. Jadi jarak pisahnya masih sama nih, jarak pisahnya adalah tetap R ya. R-nya berapa ya nanti terserah yang bikin soal ya. Ini R. Nah, interaksinya kira-kira apa? Lawannya tolak menolak itu apa? D1. Hah? Tarik menarik ya. Jadi yang ini namanya tetap Q1, di sini namanya adalah Q2. Berarti di sini adalah F12, di sini adalah F21. Lalu kalau negatif dengan negatif gimana? Sejenis atau berlawanan? Sejenis. Sejenis ya. Negatif dengan negatif itu sejenis ya. Kalau negatif dengan negatif, ini negatif, berarti tarik menarik atau tolak menolak? Tolak menolak. Tolak menolak ya. Nah, ini tolak menolak. Nah, ini juga namanya F lagi ya. Sebut lagi F12. Di sini adalah F21 ya. Jarak pisahnya ya tetap sama dengan R gitu ya. Jarak pisahnya ini kedua muatan dari pusat muatannya adalah R. Nah, dari hasil penyelidikan yang kolom lakukan dengan menggunakan neraca puntir, akhirnya kolom menetapkan sebuah tetapan. Namanya adalah tetapan kolom, lambangnya tetapan kolom itu K dengan nilai adalah 9 kali 10 pangkat 9 dengan satuan Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kalau Q itu adalah muatan ya, sama dengan muatan. Muatan. Satuan dari muatan itu adalah kolom ya, atau C besar ini ya, satuannya. R-nya itu adalah jarak pisahnya ya, ini jarak. Nah, jarak pisahnya itu dalam meter. F-nya itu adalah gayanya, gaya interaksi. Ya, ini gaya. Gaya interaksinya itu bisa tolak menolak, bisa tarik menarik. Dari percobaan ini, kolom mendapatkan bahwa besarnya gaya tarik atau tolak menolak antara dua buah muatan itu sebanding dengan besarnya muatan. Kemudian besarnya gaya tolak menolak atau tarik menarik itu berbanding terbalik dengan ini, dengan jaraknya. Kuadrat dari jaraknya atau sebanding dengan 1 per kuadrat daripada jaraknya. Dari rumus inilah lalu kolom menetapkan rumusnya, gaya interaksinya itu adalah F itu sama dengan K dikalikan dengan Q1 dikalikan dengan Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Oke? Nah, sekarang misalnya contohnya nih ya, contoh nih ya. Ada dua buah muatan. Ini muatan 1, ini adalah muatan 2 ya. Ini adalah Q1, ini adalah Q2. Q1-nya misalnya besar, ini negatif, lalu ini positif gitu ya. Besarnya Q1 misalnya sama dengan 4 mikrokolom. Q2-nya misalnya sama dengan berapa ya? 3 mikrokolom ya. Kemudian kedua muatan ini terpisah pada jarak misalnya berapa ya 6 cm gitu ya, nggak apa-apa 6 cm. Lalu ditanyakan berapakah gaya interaksi antara kedua muatan ini? Ya, yang satu negatif, yang satu positif nih. Terjadi tarik menarik atau tolak menolak, Lin?
Tarik menarik. Tarik menarik, oke ya, tarik menarik ya. Ini tadi kita kasih nama apa? F apa? 1, 2 ya. Ini berarti F2, 1 ya. Nah, sekarang kita tulis diketahuinya. Q1 ini boleh ditulis minus, boleh enggak apa-apa. 4 mikrokolom, berarti 4 mikrokolom. Mikro itu artinya 10 pangkat min 6. Ya, berarti 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian Q2 itu 3 mikrokolom. 3 mikrokolom. Ini berarti sama dengan 3 kali 10 pangkat 6 kolom. Lalu K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Lalu R-nya di sini itu adalah sama dengan 6 cm. 6 cm dibuat ke meter itu berarti sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusnya nih. Rumusnya tadi F itu sama dengan apa? F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Berarti F sama dengan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1-nya kamu masukkan ini nih. 4, 10 pangkat min 6 kolom. Q2-nya adalah 3, 10 pangkat min 6 kolom. Kita bagi dengan R-nya berarti ini dikurung ya. Ini 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini dipangkatkan 2. Nah, setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Kamu ini, tulis ini dulu nih. 9, 4, kemudian 3. Ditulis duluan nih. 9 kali 4 kali 3. Kali 10 pangkatnya nih. 10 pangkat 9 dikurangi 6. Dikurangi 6. Ini Newton meter kuadrat per kolom kuadrat tetap. Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kolom kali kolom, ini jadi kolom pangkat 2. Kita bagi dengan berapa? 6 pangkat 2. Mau tulis 6 kali 6 boleh, nggak apa-apa ya. Atau 36 juga boleh ya. Jadi ini misalnya kamu tulis 36 boleh, nggak apa-apa. Kali 10 pangkat minus 4. Min 2 dipangkatkan 2, min 4. Pangkatnya dikali ya. Ini meter pangkat 2. Nah, sudah ini satuannya ini bisa hilang. Kolom kuadrat dengan kolom kuadrat, meter kuadrat dengan meter kuadrat. Berarti sisa Newton ya. Nah, sekarang ini bisa dicoret juga dong. 9 kali 4 berapa, Lin? Berapa 9 kali 4? 36 kan? 36. Ya, ini coret dengan ini nih. Nah, sisa angka 3 kan? Berarti sama dengan 3 nih. Kali 10 pangkat berapa? 9 dikurang 6 dikurang 6. Pangkat min 3. Ini kan dibagi 10 pangkat min 4. Naik itu jadi plus. Berarti ditambah dengan 4. Ini Newton. Maka ini sama dengan 3 kali 10 pangkat 1 Newton atau sama dengan 30 Newton. Ya, seperti itu, Lin. Bisa dimengerti sampai di sini? Oke? Lumayan. Hah? Lumayan. Udah pelan sekali loh ini ya. Oke. Nah, sekarang gimana kalau kita mau cari R-nya atau ada dua muatan yang sama gitu ya. Misalnya gini, ya, ada dua buah muatan dengan besar sama, terpisah ada jarak 4 misalnya sentimeter. Kemudian gaya interaksi antar dua muatan adalah misalnya 12 Newton. Ditanyakan, tentukan besar masing-masing muatan. Ya, sekarang yang diketahui apa? Diketahui adalah R, sama dengan 4 cm. Ini berarti 4 kali 10 pangkat min 2 meter.
Gayanya 12 Newton. F sama dengan 12 Newton. Kemudian K itu sama dengan apa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanyakan adalah Q1 ini sama dengan Q2 itu sama dengan Q. Nah, caranya gimana? Kamu tetap masuk di rumus ini. F sama dengan K Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Karena Q-nya sama, berarti di sini F menjadi K kali Q dibagi dengan R kuadrat. Jadi naik sana, Lin. F kali R kuadrat dibagi dengan K, ini berarti sama dengan Q kuadrat. Maka Q sama dengan akar dari F R kuadrat dibagi dengan K. Akar dari R kuadrat itu sama dengan apa? R kan? Jadi boleh ditulis di sini nih. R dikalikan akar F dibagi dengan K. Selanjutnya kita masukkan nih angkanya nih. R-nya berapa? 4, 10 pangkat min 2 meter. Dikalikan F-nya adalah 12. Dibagi dengan 9. Aduh, jangan 12 deh, ganti jadi 16 ya. Supaya gampang hitungnya. 16 di sini adalah dulu berapa itu? Atau 160 deh. Mis rubah nih ya supaya gampang ya angkanya ya. Supaya gampang diakar sih, ini 160 Newton nih. Mis ubah ini berarti ini harus dirubah. Ini adalah 160 Newton ya. Berarti ini 160 Newton dibagi dengan 9, 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Maka sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2, ini kali akar, ini berarti 16 kali 10 pangkat 1 dikurangi 9 per 9. Ya, Newtonnya hilang, ini masih meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini meter jangan lupa ya. Jadi ini 4 kali 10 pangkat min 2. Akar 16 berapa? 4 kan? Akarnya 9 berapa? 3. Nah ini 10 pangkat 1 kali 10 pangkat, 1 dikurang 9 kan 8. Berarti 10 pangkat minus 8. Meter per kolom. Ini ada meter di sini ya. Oh salah, terbalik ini kolom kuadrat per meter kuadrat ini. Kan naik ya, naik. Jadi ini adalah kolom kuadrat per meter kuadrat ya, karena ini kan per nih ya. Berarti ini jadi di sini adalah kolom per meter. Nanti meternya coret dengan ini ya. Nah, sekarang 4 kali 4 berapa? 16 kan? 16 per 3 kali 10 pangkat minus 2, akar dari 10 pangkat min 8 itu pangkatnya dibagi 2. Berarti min 8 bagi 2, maka kali 10 pangkat minus 4. Meter bilang ini jadi kolom. Nah, ini berarti ketemunya adalah 5,33. 10 pangkat min 6 kolom. 10 pangkat min 6 itu adalah mikro. Berarti sama dengan 5,33. Satuannya adalah mikro kolom. Ya, begitu, Lin. Oke? Enggak oke. Mau lanjut lagi ke yang lebih susah sedikit? Atau mau soalmu dulu? Soalmu dulu. Oke, soalmu apa? Ada di WA. Ada di WA? Ada. Oke, tunggu ya, Miss buka dulu WA-nya. Oh, ada 2 buah muatan masing-masing 7 mikrokolom dan 4 mikrokolom. Oke. Berarti ini ada Q1, kemudian ini ada Q2. Di sini adalah 7 mikrokolom, ini 4 mikrokolom. Kemudian gaya yang timbul akibat interaksi kedua muatan adalah 30 Newton. Anggaplah ini terjadi tolak-menolak ya. Anggaplah terjadi tolak-menolak, muatannya sama gitu ya. Berarti ini F-nya sama dengan berapa? 30 Newton. Yang ditanyakan jarak antar kedua muatannya ini berapa? Nah, ini R-nya sama dengan berapa? Oh, gampang sekali ya. Ini Q1-nya 7 mikrokolom, berarti 7, 10 pangkat minus 6 kolom.
Kemudian Q2 sama dengan 4 mikrokolom, berarti 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian, oke, K ya, masuk K sama dengan berapa? 9, 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kita masuk di rumusnya, Lin. F itu kan sama dengan K, Q1, Q2 dibagi R kuadrat kan? Ini naik sana, ini turun sini. Berarti ini R kuadrat sama dengan K kali Q1, Q2 dibagi dengan F. Kasih masuk angkanya boleh dulu ya, nggak apa-apa ya. Hanya berarti berapa? 9, 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali Q1-nya adalah 7, 10 pangkat minus 6 kolom, dikalikan Q2-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 kolom ya. Kita bagi dengan F-nya nih. Bagi dengan F-nya, F-nya berapa? Berapa F-nya? 30 Newton. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Mana yang bisa dihilangkan ini? 9 dibagi 3 berapa? 3 kan? Ya, berarti ini sama dengan, atau ditulis dulu lah, 9 kali 7 kali 4 dibagi dengan 3. Ini berarti 10 pangkat 1 ya. 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 9 dikurangi 6 dikurangi 6 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali kolom kuadrat. Di sini masih ada Newton. Newton hilang, kolom-kolom hilang. Oke. Ini dibagi ini berarti 3 ya. Berarti 3 kali 7 kali 4 kali 10 pangkat minus 3, ini naik ke sini berarti min 1. Ini dalam meter pangkat 2. Berarti sama dengan 21 kali 4 berapa? Atau nggak apa-apa, tetap aja. Ini berarti 21 dikalikan 4 ya. Kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Maka R-nya ini berarti akar, Lin. Karena ini kan R pangkat 2. Akar dari 21 kali 4 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Ini masih ke sini ya. Nah, akarnya 4 kan 2. Akarnya 21 ya tetap akar 21 aja, nggak apa-apa. Kali 10 pangkat min 4 dibagi 2, itu berarti min 2 ya, berarti minus 2, ini dalam meter. Boleh diubah ke mili, nggak apa-apa ya, diubah ke mili berarti kali berapa nih? Maka R sama dengan 2 akar 21 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 3. Ini dalam milimeter. 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 3 itu berarti 10 pangkat 1. Maka sama dengan 20 akar 21 milimeter. Seperti itu, Lin. Kalau ke mili. Kalau ke senti, berarti jadi 2 akar 21 sentimeter. Ya, begitu. Ini untuk soal nomor 1 ya. Kemudian number 2, oh ini sudah yang tadi nih. Tunggu ya. Ini pertama jarak interaksinya adalah R, kemudian jarak keduanya diperpendek menjadi 0,2 R. Berapakah gaya interaksi yang timbul? Oke. Nah, ini yang tadi sebetulnya yang Miss mau kasih jelas ini. Jadi ini ceritanya ya, tadinya begini, Lin. Ya. Jaraknya ini tadinya adalah R nih, ya. Jaraknya R. Interaksinya misalnya tarik-menarik misalnya ya, misalnya tarik-menarik aja nggak apa-apa. Nah, ini tarik-menarik dengan gaya F nih. Jadi ini F1 sama dengan F. Kemudian muatan ini didekatkan. Jadi dekat nih gini, ya. Jadi dekat. Nah, ini gaya tarik-menariknya yang ini. Nah, yang ini adalah F2 nih. F2 ini sama dengan titik-titik F. Itu dicari. Nah, ini jaraknya menjadi 0,2 R. Ya, menjadi 0,2 R jaraknya. Nah, seperti ini. Ini jaraknya 0,2 R, 0,2 R. Jadi ini diketahuinya, Lin, berarti R1 sama dengan R, kemudian F1 sama dengan F, lalu di sini F2 sama dengan R2 ya, bukan F2. Tapi R2. R2 sama dengan 0,2 R. Kemudian ditanyakan F2 sama dengan berapa? Gitu. Nah, ini kamu pakai perbandingan, Lin. Pakai ini.
Ya. F2 per F1 ini berarti sama dengan K Q1 Q2 per R2 pangkat 2 dibagi dengan K Q1 Q2 dibagi R1 pangkat 2. Ini dibalik. Maka di sini F2 per F1 sama dengan K Q1 Q2 per R2 pangkat 2 kali R1 pangkat 2 dibagi dengan K Q1 Q2. Muatannya tetap. Berarti ini bisa dicoret dengan ini. Maka sisa R1 per R2 nih. Nah, berarti di sini F2 per F1 sama dengan R1 dibagi dengan R2, ini kita pangkatkan 2. Masukin nih. R1-nya berapa? R. R2-nya berapa? 0,2 R. Pangkat 2. Ini R-nya boleh dicoret. Ya, di sini masih F2 per F1. Berarti F2 per F1 sama dengan 1 per 0,2 pangkat 2. Itu adalah 0,04. Atau sama dengan 1 per 4 per 100. Berarti sama dengan 100 per 4. Sama dengan 25. F2 per F1 sama dengan 25. Maka F2 sama dengan 25 F1 atau sama dengan 25 F. Ya, seperti itu. Itu number 2 ya. Oke, sekarang number 3. Ada 2 buah muatan lagi. Ya. Muatan yang pertama ini adalah Q1, ini Q2. Masing-masing 5 mikrokolom. Ini berarti 5 mikrokolom, lalu ini adalah 3 mikrokolom. Terpisah pada jarak 2 meter, ini adalah 2 meter jarak antaranya, ya. Itu R-nya. 2 muatan masing-masing, ini berarti positif-positif tuh. Tentukan besar muatan negatif yang diletakkan di antara kedua muatan positif itu agar yang diletakkan gaya interaksinya sama dengan 0. Oh, di sini ada muatan lagi, Lin. Ini ada muatan lagi di antaranya. Nah, ini muatan ketiga nih. Kita sebut dengan Q3 nih. Berarti yang ini positif, ini negatif. Yang ditentukan apa ini? Oh, jaraknya nih ya. Kenapa besar muatan? Nah, besar muatannya ini tidak ada fungsinya ini. 2 buah muatan, masing-masing 5 mikrokolom pada jarak 2 meter. Tentukan besar muatan negatif yang diletakkan di antara kedua muatan positif tersebut agar muatan yang diletakkan gaya interaksinya sama dengan 0. Ini kelihatannya harusnya bukan besar muatan, tetapi jaraknya itu pada jarak berapa gitu. Seperti itu. Kecuali kalau misalnya yang diletakkan di sini ini persis di tengah-tengah. Jadi anggap ini persis di tengah-tengah, Lin. Nah, antara ini dengan ini kan tarik-menarik nih ya. Jadi persis di tengah-tengah nih kalau begitu. Di sini adalah F31, di sini adalah F32 gitu. Berarti di sini R31 sama dengan R32. Berarti sama dengan 2 meter dibagi dengan 1. Maka sama dengan 1 meter. Kita bisa cari Q3-nya ini ya. Nah, sekarang karena ini F3-nya sama dengan 0, F3 sama dengan 0. F3 itu kan sama dengan F32 dikurangi F31 karena perlawanan arah. Maka ini F32 dikurangi dengan F31 sama dengan 0. Kemudian di sini adalah K, Q3, Q2 dibagi dengan R2 kuadrat sama dengan K. Oh, tunggu, nanti kamu bingung nih. Pindahkan dulu ya. F32 sama dengan F31. Berarti di sini K, Q3, Q2 dibagi dengan
R32 pangkat 2 sama dengan Q3, Q1 dibagi dengan R31 pangkat, oh enggak bisa Lin, ini enggak bisa. Yang ditanyakan itu jarak itu. Salah soal itu. Berarti ini yang ditanyakan ini X-nya berapa ini? Kita misalkan saja X. Nah, ini kan pisahnya kan 2 meter. Ya. Jadi X-nya itu berarti sama dengan berapa? Maka di sini berarti R13 itu sama dengan X, berarti R23-nya ini sama dengan 2 meter dikurangi X yang ini ke sini. Jadi 2 meter dikurangi dengan X. Kenapa? Kita masuk di sini nih, Lin ya. Ini kan K-nya sama. Tuh, K sama, ini dicoret. Q-nya sama, berarti ini dicoret. Gitu. Ya. Maka sisa apa? Q2 per R32 pangkat 2 sama dengan Q1 per R31 pangkat 2. Mau dimasukin dulu boleh, atau ini turun dulu boleh, nggak apa-apa. Berarti ini Q3 dibagi dengan Q1 sama dengan R32 itu naik sini. R32 dibagi dengan R31 ini pangkat 2 ya. Maka Q3 per Q1 R32 sama dengan apa? 32 2 meter dikurangi X, 2 meter dikurangi X dibagi dengan X. Ini pangkat 2. Nah, supaya ini hilang pangkat 2-nya, maka ini harus diakar. Jadi akar Q3 per Q1 sama dengan 2 meter dikurang X dibagi dengan X. Nah, sekarang kita kasih masuk angkanya nih. Ini berapa? Kok Q3? Q2 nih. Salah nih. Q2. Bukan Q3 ya. Q2 nih. Q2. Ini Q2. Di sini adalah Q2. Nah, setelah itu kita kasih masuk angka, Lin. Ya. Kasih masuk angka di sini Q3-nya berarti akar dari Q2-nya berapa? 3 ya. 3 mikrokolom dibagi 5 mikrokolom. Sama dengan 2 meter dikurangi X dibagi X. 3 dibagi 5 berapa? 0,6 ya? Akar 0,6. Sama dengan 2 meter dikurangi X dibagi dengan X. Nah, nanti ini X-nya pindah sini. X kali akar 0,6X. Nggak pakai X. Ya. Sama dengan 2 meter dikurangi X. X-nya pindah sini. Akar 0,6X ditambah X sama dengan 2 meter. X-nya keluarin. Akar 0,6 ditambah 1 sama dengan 2 meter. Maka X-nya sama dengan 2 meter dibagi dengan akar 0,6 ditambah 1. Nah, nanti Alin cari berapa hasilnya. Pakai kalkulator nih ngitung. Nggak bisa ditanyakan Q-nya. Nggak bisa. Ya, karena bagus coret nih. Jadi itu ada kesalahan itu. Oke, ya seperti itu. Kemudian soal berikutnya lagi. Ada 2 muatan lagi. 2 muatan lagi, ada muatan A, ada muatan B. Jadi ini adalah Q1, ini Q2. Q1-nya itu sama dengan 20 mikrokolom. Kemudian Q2-nya sama dengan 5 mikrokolom. Terpisah pada jarak juga 2 meter. Ini 2 meter jaraknya. Berapakah besar muatan B harus diganti jika jarak kedua muatan didekatkan menjadi 0,5 meter dan gaya interaksinya sama besar dengan gaya interaksi yang pertama. Oh, nah ini kan muatan A ya, ini A, ini B. Kemudian sekarang muatannya didekatkan nih, didekatkan sebesar berapa itu? Menjadi 0,5. Oke, ini R2-nya ini 0,5. Nah, jadi yang di sini, ini kan tolak-menolak ini interaksinya ya. Interaksinya tolak-menolak ke sana, karena muatannya sejenis. Ini juga tolak-menolak, ini juga tolak-menolak. Jadi sebutlah ini adalah dengan F1 ya. Ini F1, di sini adalah F2. Ya, ini juga adalah F1 sama dengan F gitu ya.
Ini F2. F2-nya juga sama dengan F. Nah, yang ditanyakan Q-nya berapa? Berarti ini kita sebut aja di sini yang ditanyakan kan Q B. Berarti Q1 aksennya ini tetap sama. Ini Q1 aksen sama dengan 20 mikrokolom. Tapi di sini Q2 aksennya ini yang kita tidak tahu sama dengan berapa. Ini muatan B, ini muatan A. Nah, kuncinya ya ini. Karena muatannya sama, ini berarti kan F1 itu berarti sama dengan K, Q1, Q2 dibagi R1 kuadrat. Ya. Lalu F2-nya berarti sama dengan K, Q1 aksen kali Q2 aksen dibagi dengan R2 pangkat 2. Nah, ini R1-nya 2 meter, kemudian R2-nya sama dengan 0,5 meter. Ini dengan ini sama. F2 sama dengan F1. Berarti Q1 aksen kali Q2 aksen dibagi R2 pangkat 2 sama dengan Q1 Q2 dibagi R1 pangkat 2. Ada yang bisa dicoret nih, ya, ada yang bisa dicoret. Apa aja yang bisa dicoret, Lin? Hanya ini bisa dicoret. Q1 aksennya kan sama dengan Q1, berarti ini dicoret. Maka sisa ini. Q2 aksen dibagi dengan R2 pangkat 2 sama dengan Q2 dibagi dengan R1 pangkat 2. Maka Q2 aksen sama dengan Q2 dikalikan ini naik sana. R2 aksen dibagi dengan R1 aksen. Oke? Kita masukkan nih. Q2 aksen berarti Q2-nya sama dengan berapa? 5 mikrokolom. R2 aksennya ini R2 pangkat 2, bukan R2 aksen ya. R2-nya berapa? 0,5 kan? Berarti ini 0,5 meter pangkat 2 dibagi dengan 2 meter R1-nya ya. 2 meter pangkat 2. Berarti 5 mikrokolom 0,5 pangkat 2, 0,25 meter kuadrat dibagi dengan 4 meter kuadrat. 5 kali 0,25 sama dengan berapa? 6,25 dibagi dengan 4. Ini dalam mikrokolom bagi 4. Berarti 1,5 berapa? 25, 6, 25 mikrokolom. Ya, seperti itu. Cocok, Midi? 6,25 dibagi 4. 1, 6, 22, 4, 20. 25, 6, 24, 10. Berarti ya cocok. Cocok, Lin. Oke. Seperti itu, Lin. Pusing. Pusing? Oke, tunggu dulu nah. Miss stop share dulu supaya terekam ya. Harus stop share dulu. Harus di end dulu. Tunggu dulu. Kenapa tidak terrecord ya tadi ya? Terrecord tadi, bisa ya? Terrecord kah? Tulisannya record begitu.